Astagfirullahaladzim. التي القبول تبين صلى إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى روح من الأولياء والأولاد والصالحين خصوصا صاحب المرتدي سيدنا الحسن بن جعفر المعتدي ثم إلى روح الشيخ محمد بن البدني وجميع شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب الطبية بسلامة القلب الطبية وحافظه الله من نار النمرود وعفاه. Kemudian kita menyambung sedikit kitab Berjanji. Kemudian perjalanan Nabi sampailah langit ke-7. Jadi kemarin langit pertama Nabi Adam, terus langit kedua Nabi Yahya dengan Musa, terus yang keempat Yusuf, ketiga ya Yusuf, kemudian keempat Idris, kelima Harun, enam Musa alaihissalam, yang terakhir beliau berdapat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Alladzi ja'a rabbah bi salamatil qalbi tawiyah. Husninya dibuang ya. Beliau yang jumpa Tuhannya dengan hati dan nurani yang bersih, yang selamat. Di sini tidak dijelaskan tentang fisiknya Nabi Ibrahim ya. Menurut ulama itu, ini kan yang kemarin kan Nabi Adam sudah ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya. Itu yang mengisahkan Nabi dua. Ya, ketika Nabi itu pulang Isra Mi'raj, lalu sahabat bertanya, berdapat siapa pian di sana? Nah, aku berdapat Nabi Adam. Nabi Adam siapa orangnya? Tinggi. Kan di sini kan riwayatnya kan tawil. Tawil itu tingginya sedang. Sebenarnya kata ulama bukan tawil tapi tual, sangat tinggi. Wah itu Nabi Adam tuh, Rasulullah tuh menyampaikan bentuk Nabi Adam tuh bukan tawil tapi tual, sangat tinggi bujur. Kemarin berapa? 60 hasta kan? Itu tinggi, jangkung. Nah kemudian bertanya lagi Nabi Yahya, Nabi Isa, dikisahkan Nabi sampai ke Nabi Musa, kemudian sampai lagi kepada Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim seperti apa? Di sini kan tidak dijelaskan. Lalu kata Nabi kita berkisah dengan sahabat, Nabi Ibrahim itu sebagaimana engkau lihat sahabatmu yang di depanmu ini. Artinya wajah Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Nabi Muhammad. Fisik beliau pun sama. Itu Abu Thaniyah kan bapak kedua setelah Nabi Adam kan itu. Jadi sifat fisik Nabi Ibrahim, Nabi kita menggambarkan ya seperti kalian melihat sahabat kalian yang ada di depan ini. Maksudnya ya kayak aku nih sudah. Nah gitu. Itu fisiknya Nabi Ibrahim. Wa hafizahu min nari namrud. Nabi Ibrahim itu min nari numrud di sini, bukan namrud, bukan min nun. Beliau masyhur ceritanya diselamatkan dari dibakarnya api Namrud. Panjang itu kisahnya ya. Wa'afahu aida fa'allahu ta'ala an-nar. Allah hilangkan api dari Nabi Ibrahim. Apa hikmah pertemuan Nabi Ibrahim dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Itu waktu itu Nabi Ibrahim lagi bersandar di
Baitul Ma'mur. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahimnya lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu posisinya lurus dengan Baitullah. Nah, ya kah? Ya. Kalau Baitullah itu di Mekah ini kan, nah, tembak ke atas lurus itu Baitul Ma'mur itu pas. Ini orang Banjar tuh papintangannya. Ya. Apa bahasa Indonesianya gue arif papintangannya itu. Ya, garis lurusnya lah kayak gitu aja ya. Itu lurusnya ada Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim lagi nyandar. Nah, Rasulullah hadir waktu itu di situ. Wa fi hadis sam'i wupung halati sabi'ah terjadi di langit ketujuh. Fis sanatis sabi'ah pada tahun ketujuh. Wa huwa anna nabiyana wasala ila al-baitil haram bi tilka sanah wa dakhala huwa wa ashabu fihi li umratil qada. Jadi apa persamaannya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Yakni di tahun ke-7 Nabi Muhammad beserta sahabat masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah qada. Karena kan 2 tahun yang lalu kan Fathu Mekah sudah, cuman belum bisa masuk. Nah, jadi tahun ke-7 setelah hijrah itu Nabi masuk ke Mekah mengqadha umrah modelnya, mengqadha umrah qadha. Wa aqama sya'air Ibrahim wa ahli sunnatah allati kanat al-jahiliyah amatatta. Dan tujuan Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah untuk menghidupkan kembali syiar Nabi Ibrahim yang telah mati, dimatikan syiar itu oleh kelompok jahiliyah. Kemudian hikmah kedua yaitu inasuhu bil abwah ats-tsaniyah inda dukhuli ila al-hadratil aliyah kama unisa bil abwah al-ula inda dukhuli fil awalimil ulwiyah. Jadi sebagaimana Nabi dapat pelipur lara ketemu Nabi Adam di langit pertama, nah begitu juga Nabi setelah selesai langit ke-7 ini akan menghadapi posisi yang lebih tinggi. Beliau ketemu Nabi Ibrahim itu agak lega. Unisa itu kan pelipur lara yang lega lah sedikit hati. Nah itu karena bapak Nabi Ibrahim ini dianggap bapak. Di sini tulisannya bapak kedua. Dan terbukti tsumma anna min manzilatahu arfa'u min manzilati Ibrahim. Falidzalika irtafa'an nabi min tilkas sama ila arfa'il manazil kama qala al-musannif. Nah, terbukti Nabi Muhammad itu pangkat dan kedudukan beliau jauh lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mentok di langit ke-7. Di langit ke-7. Adapun Rasulullah naik lagi. Tsumma sa'ida ila sidratil muntaha. Nah, itu. Tsumma sa'ida ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlam bil umuril maqdiyah. Setelah langit ke-7 naik lagi Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi mendengar an sami'a sarifal aqlam, goresan-goresan kolam. Allah punya kolam kan? Kolam itu yang menulis. Di sini panjang penjelasan kolam itu macam-macam. Ada kolam malaikat, ada kolam takdir, segala macam. Nah, intinya kolam ini yang menulis takdir, qadha itu tadi. Nah, goresan-goresan yang akan datang itu sudah didengar oleh baginda Nabi Muhammad ketika berada di Sidratul Muntaha tadi. Nah, itu coretan-coretan pulpen itu suaranya an sami'a sarifal aqlam bil umuril maqdiyah, akan perkara-perkara yang akan ditakdirkan, yang ditakdirkan itu maqdiyah yang diqadha. Qadha dan qadar. Nah, itu. Lanjut lagi, setelah Sidratul Muntaha baru ila maqamil mukafahatil lati qarrabahu Allahu fihi wa adna. Sampai Nabi naik lagi makom beliau, makom mukafahah. Mukafahah itu tersingkapnya tirai. Alladzi qarrabahu Allahu fihi wa adna. Disitulah posisi Nabi didekatkan oleh Allah kepada zat wajibul wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah perjalanan tadi kan itu naik langit 1 sampai 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian mendengar kolam, yang akhirnya beliau qarrabahullah, Allah yang mendekatkan Nabi Sayyidina Muhammad SAW kepada Allah wa adna, dan didekatkan oleh Allah. Bermakna
maqabbalah ajaballahu du'ahu wa a'ta su'alah. Itu mukafahah ay kasyafal ghita an Rasulillah. Kemudian wa amata lahu hujubul anwaril jalaliyah. Habis itu Nabi kita dihilangkan dinding-dinding hijab antara Nabi dengan Allah. Wa arah bi ainai ra'sihi min hadratir rububiyah ma arah. Ketika tirai sudah disingkap, hijab itu dinding, tabir sudah dibuka, maka melihatlah Nabi akan zat Allah Ta'ala, zat yang wajibul wujud, bi ainai, dengan dua mata beliau, bi ainai ra'si, dua mata kepala beliau, artinya mata bujur sudah melihat. Nah itu melihat Allah di situ, min hadratir rububiyah ma'arah, akan hadrat Allah sebagaimana penglihatan beliau. Nah ini kita baca sedikit. Fa qauluhu min hadratin bayanun lima ayyu arahu Allah dzatahu iyanan, menjelaskan tentang yang dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan zatnya oleh Nabi Muhammad, iyanan, melihat dengan jelas, iyanan, biquwatin ad'a auda'aha Allah fiha min ghairi irtisam. Coba itu yang melihatkan Allah dua, ya, yang memberangkat, yang menjalankan Allah, yang menaikkan Allah, yang mendekatkan Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah juga. Artinya ini semata-mata la haula wala quwata illa billah juga kan. Nah, sampai melihatnya Nabi kepada Allah pun dilihatkan oleh Allah Ta'ala juga. Nah, terus melihatnya itu dengan bantuan Allah Ta'ala min ghairi irtisamin, melihat zat Allah Ta'ala itu min ghairi irtisam. Irtisam itu tidak bergambar. Irtisam itu bergambar, bentuk bahasa kita nih. Satu. Jadi penglihatannya tadi tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Ini ketika Allah ketemu Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ketemu Allah, jangan dikhayal seperti melihatnya kita dengan kawan atau melihatnya murid dengan guru. Nah itu. Jadi satu dulu melihatnya Nabi itu ditolongi Allah, dilihatkan oleh Allah. Satu, penglihatan Nabi itu min ghairi irtisam, tidak ada bentuk. Allah berkehendak, terserah Allah, kan bisa aja. Nah, itu satu. Wattisali syi'ain, dan tidak ada cahaya. Artinya ini kan nampak nih. Kalau kita kan cahaya gitu nah. Jadi tidak ada warna lah gitu aja. Tidak ada bentuk, tidak ada warna. Bentuk itu apa yuk? Bentuk itu apa yuk? Bentuk itu kan alamat makhluk. Warna pun alamat makhluk. Jadi yang dilihat Nabi ini tidak ada bentuk, tidak ada warna. Apalagi wa min ghairi muwajahah, dan tidak ada arah. Kalau Nabi melihat mentang-mentang Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha lalu melihat Allah di situ, enggak, bukan di situ. Cuman wadah Nabi di situ. Jadi perlu kita pahami Arash atau Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, tetapi tempatnya Rasulullah, tempatnya baginda Nabi Muhammad. Itu arfa'u maqam, itu tempat yang tertinggi, tidak ada makhluk yang memiliki tempat itu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita padahkan Allah di Arash, mana dalilnya? Ya, yang Nabi Isra Mi'raj melihat Allah di Arash. Kenapa tidak dikatakan Allah di Bukit Tursina? Karena Nabi Musa pernah dialog di situ dengan Allah. Nah, gitu. Artinya Allah tidak butuh tempat. Tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak ada jihad. Nah, tidak ada jihad. Tidak ada jihad. Ini akidah loh ini ya. Ini bicara akidah kita. Kenapa semuanya itu listihalati hadhihillahi ta'ala,
itu semuanya mustahil bagi Allah. Nah, semuanya tempat mustahil, warna mustahil, posisi mustahil, apalagi arah pun mustahil. Nah, itu. Arah pun mustahil. Ini kalau Wahabi, dia memahami Allah di arasy ya. Nah, kita tidak, ahli sunnah wal jamaah, al-maturidiyah tidak ikut-ikutan mengatakan Allah ada di arasy. Nah, terus makna ar-Rahman ala arsy istawa, nah bagi kita itu ada dua cara memaknainya atau mentafsirkannya. Satu tauhid wallahu alam. Tauhid itu wallahu alam. Serahkan kepada Allah sudah. Yang jelas kita beriktikad dengan yakin bahwa Allah tidak punya tempat. Tidak butuh tempat. Nah, kalau dipadahkan Allah Ta'ala di arasy, dulu sebelum arasy diciptakan di mana Allahnya? Ngang pulang kalau ditanya gitu. Kalau itu. Sementara arasy ini barang baru. Kan gitu, arasy ini kan barang baru. Itu tauhid. Yang kedua takwil. Oh, enggak jelas guru. Kalau Allah alam masih kurang jelas kami memahami. Takwil. Kalau takwil itu apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah menguasai arasy. Nah, itu. Kalau istiwa itu kan seperti kita nih istiwa nih. Pian istiwa di situ, saya istiwa di sini. Ini istiwa itu. Yang dipadahkan Allah stay di arasy. Itu. Istiwa itu stay, standby. Ini sedikit belok ke akidah kita. Jadi melihatnya Nabi itu ditolongi Allah dan min ghairi kaifin. Tidak bagaimana itu tidak ada. Nah, terus apa? Itu rahasia Allah sudah. Antara Allah dengan Nabi Muhammad. Inilah keagungan Rasulullah. Inilah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi melihatnya Nabi pun bi'ainai, dengan dua mata. Bi'ainai ra'sih, dengan dua mata. La biqalbih, bukan dengan hati. Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Sampai ke sandal beliau naik juga ke arasy itu. Makanya kalau bicara kemuliaan Nabi, sandalnya Nabi aja sudah lebih mulia daripada Jibril. Jibril itu bertahan di langit ketujuh itu aja gitu. Lewat situ kebakar sayapnya. Bal bi ru'yatin taliqu bi janibihil aqdas. Bahkan Nabi kita Muhammad itu melihat dengan posisi yang layak akan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Wa afadallahu alaihi min faidi judihi as-sirral anfas. Kemudian Allah limpahkan kepada Nabi kita akan limpahan kasih sayang rahasia ruh. Wa hasalallahu bidzalika kamala unsi wa dalika fi qouli dzalika qaulu ta'ala ma kadzabal fuad ma ra'a. Tidak mendustakan oleh hati akan yang dia lihat. Aib bi'aini. Nah itu tadi. Ini penting juga bagi kita. Jadi intinya setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, kemudian mendengar qalam dan Nabi dibukakan hijab. Di situ habis-habisan. Jangan dicari, itu urusan, itu rahasia Allah dengan Allah Ta'ala. Kita orang yang beriman meyakini bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, gitu aja. Jadi Allah tidak berbentuk, Allah tidak berwarna, Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat, tidak berhajat kepada tempat. Kemudian wabasata lahu bisatal idlali fil majalil dzatiyah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Taala dihamparkan akan bisat al-ijlal. Maknanya apa itu? Wa makna qawlihi wa basata lahu ila akhirih anna Allah Ta'ala azala anhu al-haya wal khawf wa udina lahu fit takallum fi tilkal hadratil qudsiyah. Di situ aja kita wa makna qawlihi di situ langsung ke bawah baris ketiga. Nah, apa makna basata wa busita lahu bisatal idlal fil majalid dzatiyah? Nabi dicabut rasa takut beliau. Rasa apalagi haya beliau
dan Nabi diizinkan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud menurut riwayat Wahab bin Munabbih annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, lalu Allah taala itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Qala Allah taala sal ya Muhammad, Muhammad minta apa? Nabi Muhammad bukan hanya ketemu tapi dia dialog. Ya Muhammad minta apa? Faqultu ma as'alu ya Rabb. Faqala sal ma syi'ta, aku tidak minta apa-apa ya Allah. Kata Allah Ta'ala minta aja, terserah mau minta apa. Nah, itu. Nu'tihi laka, ku beri, kata Allah Ta'ala. Faqultu innaka ittakhadta Ibrahim khalila. Lihat bahasa orang santun. Minta apa? Kalau kita namanya diberi kebebasan ini habis-habisannya Bibio minta. Minta segala-galanya, sudah kepuasannya. Nah, Allah Ta'ala Nabi Muhammad enggak. Ini orang cerdas. Nabi Ibrahim, ya Allah, piankan jadikan khalil. Terus wa kallamta Musa taklima, Nabi Musa pian izinkan untuk bicara. Yang disambati kan nikmat orang lain. Apalagi wastofa Nuhan, engkau pilih Nabi Nuh. Wa ataita Sulaiman mulkan, kau beri Nabi Sulaiman kerajaan. Terus la yanbaghi li ahadin min ba'dih, dan tidak ada memiliki raja sebesar Nabi Sulaiman setelah itu. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab. Ini dialognya Allah ketika Isra Mi'raj dengan Nabi kita. Ketika Nabi kita Isra Mi'raj ketemu Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, amma a'taituka khairan, Muhammad, bukankah aku sudah memberi engkau yang lebih baik daripada mereka? Min dzalika a'taitukal kautsar, engkau ya Rasulullah kuberikan telaga kautsar. Mudah-mudahan kita semua nanti minum telaga kautsarnya baginda Nabi Muhammad. Wa ja'altu ismaka min ismi, ya kah? Ya. Dan namamu itu kuambil dari namaku. Ya, wa ja'altu ismaka min ismi yunada bihi fi jawfis sama. Kujadikan namamu itu bersama namaku digaungkan di langit. Iya. Di sorga, di langit, di mana-mana itu namanya Nabi bersanding dengan namanya Allah. Adakah nama yang lain? Apakah ini suatu keistimewaan? Apakah ini suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ini kita mudah-mudahan meresapi beginilah luar biasanya hebatnya Nabi kita. Hebatnya Rasulullah. Yang mana Rasulullahnya yang ada tuh sudah. Yang mau kubur di Madinah tuh iya juga. Nah, gitu. Nya ada juga orang beranggapan guru yang Muhammad menganggap Nabi Muhammad itu biasa aja, lalu Muhammad Madinah tuh lain. Nah, gitu. Ya, ada lagi iyanya bunyinya gitu tuh. Nah. Lalu makanya bila umroh hambar itu jarah itu. Kenapa? Ini menganggap orang yang situ tuh biasa aja. Kebubuhan pemulangan tuh, nah, mengaji malam-malam, yang digaji tauhid, puncak kisahnya hebat sudah itu, puncak bujur. Lalu dengan Nabi Muhammad tuh di bawah rendah, sepelekannya. Padahal ilmunya tuh dari Nabi juga. Lihat bagaimana Allah mengagungkan Nabi kita Muhammad. Namamu ya Muhammad, ku bawa kemana-mana. Wa rafa'na laka dzikrak, gitu kan? Disebut terus nama Nabi Muhammad itu. Di langit, di arash, di kursi, di surga sudahnya keliling. Di posisi segala posisi itu ada tulisan. Di pintu surga ada tulisan Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan hidayah taufik dapat. Yang dipaham dengan Nabi mudah-mudahan paham, betul paham. Tahu Muhammad yang mana? Kan dicarinya pulang itu. Biasanya lalu menyebut Nabi Muhammad tuh malas Sayyidina, karena lain. Itu nah. Karena yang memandang Rasulullah tuh enggak paham bang, sakit itu saja dulu. Dipaham. Gitu enggak paham.
Mudah-mudahan kita dibukakan mahabbah yang dalam dengan Nabi. Wa ja'altul arda tahuran. Ini yang semalam ya. Bumi ini bagi kita semuanya suci. Bagi Nabi Muhammad wali ummatik, dan bagi kita umat Nabi Muhammad. Apa makna suci? Artinya kapan saja, di mana saja, kalau sampai waktu sholat kita suruh sholat. Beda loh dengan umat terdahulu. Mereka tidak boleh sholat sembarangan, harus ke masjid, harus ke tempat ibadah dulu. Nah itu. Kalau kita tidak, sampai masuk waktu sholat, mau di laut kah, mau di pasar kah, mau di atas langit gitu kah, pesawat maksudnya kan, sampai waktunya sembahyang sembahyang gitu. Jangan ditinggalkan, suci, wadah suci, kecuali nyata najisnya baru dibersihkan. Nah, gitu. Wa ghafartu laka ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Engkau Muhammad, kau ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Fa anta tamshi fin nas maghfuran laka. Engkau berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosa. Mahfud. Walam asna' dzalika, dan aku tidak pernah menjadikan yang demikian itu li ahadin qablak, satu orang pun tidak pernah aku beri kecuali engkau ya Muhammad. Nah, gitu maksudnya. Wa ja'altu quluba ummatik musahifaha. Apa itu maksudnya, Bro? Wa ja'altu quluba ummatik, apa itu? Paham, Bro? Lewati aja ya. Wa khabba'tu laka syafa'atak, dan syafaat Nabi disimpan oleh Allah Ta'ala. Kan seluruh Nabi itu ya, seluruh Nabi dan Rasul itu dibekali Allah Ta'ala satu syafaat undas. Dan semua Nabi sudah keluar di muka bumi ini. Di dunia ini sudah dikeluarkan semua syafaat-syafaat yang andalan-andalan, nah, yang hebat-hebatnya itu, yang power-powernya itu sudah dikeluarkan oleh nabi-nabi. Nah, tidak dengan Rasulullah, itu syafaat disimpan kapan dikeluarkan, nanti saat kita membutuhkan yang lebih kepengen kita dengan syafaat itu. Di mana? Di yaumil mahsyar. Nah, yang huru-haranya luar biasa. Kita saat ini artinya belum terlalu membutuhkan itu. Ada nanti waktunya kita butuh syafaat itu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh alam semesta butuh syafaat Nabi Muhammad itu. Jadi wa khabba'tu laka syafa'atak. Kusimpan, kusembunyikan bagi engkau syafaat kamu. Walam akhba'ha li nabiyyin ghairik. Nabi-nabi lain tidak. Wa asyara ila dzalik ba'duhum biqaulihi min bahdut tawil lakal qurbu min maulaka ya asyrafal wara. Engkau itu dekat kepada Tuhan engkau, wahai makhluk termulia. Wa anta likullil mursalina khitamun. Engkau setiap nabi, setiap rasul adalah penutup. Wa anta lana yaumil qiyamah syafi'un. Engkau bagi kami hari kiamat nanti. Nah, ini loh syafaatnya nanti di hari kiamat yang kita tunggu. Mudah-mudahan berkat majlis-majlis di mana-mana ini, salawat burdah, salawat berjanji, salawat habsyi yang kita baca, mudah-mudahan menjadi sebab perantara Allah berikan syafaat Nabi Muhammad untuk kita. Wa anta lana al-yauma wa anta lana yaumal qiyamah syafi'un wa anta likullil anbiya imamun. Seluruh nabi pemimpinnya Nabi Muhammad. Alaika minallahi karimun tahiyatan. Engkau dapat penghormatan dari Allah. Yang at-tahiyatu lillah itu nah. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan mubarakatan maqbulatan wa salam. Tahiyatun mubarakatun maqbulatun wa salamun. Wallahu a'lam. Wa furida alaihi ala ummati 50 salatan. Dah itu aja dulu, nanti kita lanjut lagi berjanjinya. Kita malam hari ini masuk 1 Dzulhijjah ya. Masuk 1 Dzulhijjah. Jadi kita pakai terbang besar ini ngambil tabarruk, membaca qasidah pujian kepada Syekh Seman. Syekh Seman ini kan peguruannya Syekh Muhammad Arsyad. Kalau Syekh Muhammad Arsyad kan datuknya peguruan kita, Allah jarang kumpul. Nah gitu. Beliau wafatnya kan 2 Dzulhijjah tuh. Jadi kita ngambil tabarruk baca qasidahnya aja. Ntar menakibnya malam Rabu ada Guru Hadi. Sini kita ambil berkahnya aja. Gitu.
Di malam ini kita sudah masuk 1 Dzulhijjah. Jadi kena berapa itu anunya? Hari rayanya. Dan Sabtu belakang 8, Minggu 9, berarti Senin ya. Jadi kalau panjang umur kan. Kalau panjang umur makan kambing. Atau makan sapi. Tuh, jadi ini berjual sapi. Ini malam kita termasuk dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri. Wal fajri. Ini kalimatnya tuh wal fajri, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Itu ulama tafsir mengatakan fajar apa? Fajar 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Jadi kita malam hari ini termasuk malam yang istimewa yang Allah pakai untuk sumpah tadi itu. Kapan? Nanti subuh. Subuh. Jadi bangun subuh nih, jangan ngelayur. Sembahyang berjemaah lah. Nah, wal fajri. Kenapa? Kalau sampai dipakai alat untuk bersumpah, ini bukan kaleng-kaleng kalau itu. Subuh ini nih sampai hari Senin nanti 10 Dzulhijjah, itu namanya wal fajri tadi itu. Satu ulama menafsirkan seperti itu. Walayalin ashr. Kemudian yang kedua layalin ashr, dan malam-malam 10. Malam 10 itu ya satu malam hari ini. Jadi 2 ayat itu masuk gitu guru. Wal fajri masuk subuh nanti, layalnya mulai sekarang sudah masuk kan. Mulai sekarang sudah masuk kalimat yang layalin ashr itu. Yang di dalam Al-Qur'an walayalin ashr, malam-malam 10, mulai sekarang sudah masuk. Malam yang 10. Malam yang 10 itu malam ini, malam besok, dan sampai malam hari raya. Jadi subuhnya mantap, malamnya mantap. Mantap apa yuk? Istimewa di hadapan Allah. Istimewa di hadapan Allah. Kata ulama, ini luar biasa. Bahkan melebihi daripada malam Ramadan. Malam sekarang nih, sekarang sampai ke 10 Dzulhijjah itu. Nah, gitu. Luar biasa ininya, fadilatnya itu. Kita lanjut ya. Walayan ashr wasyaf'i. Syaf'i itu genap. Apa genap? Malam ke-10 maksudnya. Wal watri, ganjil malam 9, malam Arafah. Jadi Dzulhijjah ini sudah istimewa. 30 hari itu istimewa. Kenapa? Asyharul hurum. Min asyharul hurum. Termasuk 4 bulan hurum kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kan itu ya. Dekah Asyurul 4 itu. Nah, Dzulhijjahnya sebulanan itu sudah bagus. Nah, dari sebulan itu ada 9 yang mantap. Dari 1 sampai 9 itu 1 sampai 10 itu luar biasa. Malamnya hebat. Ntar nanti ada riwayatnya lagi, siangnya juga luar biasa. Ini kenapa kita bacakan ini untuk mengingatkan kita supaya kita kenal, kalau kita kenal paham. Kalau paham itu lalu semangatnya isinya ada. Kalau tidak paham kan larut, hanyut aja kan dia kan. Nah gitu. Memang lagi. Wasyaf'i wal watri. Ya, wasyaf'i wal watr. Ganjil maksudnya malam 9 Dzulhijjah. Malam Minggu. Ya, malam Minggu. Wasyaf'i wal, itu baik malamnya ataupun siangnya. Nah, dari 30 hari Dzulhijjah itu tadi 9 sampai 1 sampai 10 itu lebih hebat daripada total keseluruhan. Terus dari 1 sampai 9 yang luar biasanya lagi 1 sampai 10, yang hebatnya lagi 9 dan 10. Dikecilkan lagi tuh. Dihaluskan lagi 9 dan 10. Nah, itu 9 dan 10. Jadi itu luar biasa. Itu Al-Qur'annya ya. Mengenalkan, Allah kasih tahu kita, ini malam hari ini, dan nanti sampai tanggal 10 jangan dipoya-poyakan. Itu maksudnya ya. Nah, terus ada lagi hadis Nabi. Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah. Riwayat yang lain afdal, a'zam ila Allah min hadil ayyamil ashr. Tidak ada hari. Tadi kan malam tuh. Tidak ada hari amal soleh pada hari-hari tersebut, hari-hari sebelum itu yang lebih dicintai, yang lebih agung, yang lebih mulia, lebih afdal di sisi Allah min hadil ayyamil ashr, daripada
10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Paham maksudnya? Hari lain di bawah ini semua. Nah gitu loh. Hari-hari lain ratingnya, nilainya di bawah ini semua. Nabi yang mengatakan ahabbu, afdalu, a'zamu di situ kalimatnya ya. Yakni ayyamal ashri Dzulhijjah. Luar biasa dari 1 sampai 9 itu. Kalah sama lain bro ya. Kalah sama lain. Lalu sahabat ini bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah." Jihad ya Rasulullah itu hebat. Mana hebatnya orang beramal di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Walal jihad. Sampai jihad pun kalah juga Mas. Jihad bawa perang, bawa pedang, bawa senapang perang mati, kalah masih pahalanya guru dibanding hari ini nih, malam ini sampai seterusnya sampai 10 Dzulhijjah. Kita beringatan aja ya masing-masing ini. Itu. Ini kita sedang menyampaikannya, Allahu fashhad. Kemudian apalagi illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ada bunyi Nabi yang hebat daripada orang beramal di 1 sampai 10 Dzulhijjah ini siapa yuk? Laki-laki keluar niat jihad bawa harta seluruhnya. Tadi kan jihad maha nih. Jihad maha itu kan bisa aja inya seorang hartanya ditinggal atau hartanya aja orangnya tinggal gitu tuh. Ini inya berangkat jihad, harta habis dibawa untuk berangkat perang. Falam yarji, artinya mati di medan perang. Falam yarji min dzalika bi syai', enggak kembali Ustaz. La dirinya wala hartanya enggak kembali, artinya habis musnah. Nah, orang seperti inilah baru bisa mengatasi pahala beramal. Tapi mana ada jarang gitu tuh. Wah ini jihadnya susah dan cari medan jihadnya enggak ada juga lah. Medan jihadnya enggak ada, yang mau jihad siapa juga gitu nah. Penakut pengencet semua gitu ini. Nah, ada yang hebat daripada jihad kata Nabi. Mulai malam ini, besok, malam besok, lusa dan sampai hari raya. Dan sampai hari raya. Apa yang harus ku perbuat? Perbuatlah yang baik yang Anda bisa. Gitu. Tapi yang bagus itu puasa ya, puasa gitu. Puasa dari besok, Bu, biar ada kodoan Bu, ada kodoan, mun di dapat polahan deh puasa aja besok. Ada kodoan kamu, ada kodoan, puasa yang bulan Ramadan semalam tuh nanti tinggal seminggu bekas haid. Nah bagus besok di kodo. Dan laki-laki ini kan yang punya banyak bisi kodoan lah ya, di kodo memang berapa bisi kodoan? 15 tahun kodoannya aja. Kurang 15 hari 15 tahun. Di kodo memang. Coba lihat kata ulama satu harinya sama dengan setahun. Di pahala yo, hutang tetap hutang gitu nah. Jangan aku bulan Ramadan kan malah puasa aku mengkodo di 1 Dzulhijjah aja kan dia punya. Itu keliru. Jadi kita ini kata Habib Umar, ini hari dan seterusnya musim panen buat kita umat Nabi Muhammad. Musim panen buat kita umat Rasulullah. Ayo sehari setahun. Itu perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8. Hari ke-9-nya bukan setahun, 2 tahun nilainya lagi. Tapi yang tidak haji yo, nih etam-etam yang di Bengalon nih nah. Kalau yang di sana kan Arafah tuh. Hari ke-9. Nah, itu nilainya sama dengan 2 tahun. Bahkan diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Ada lagi ulama mengatakan bukan setahun, tetapi 1000 hari, Bro. Saya tidak ngitung tuh 1000 hari itu berapa tahun itu. Baik. Hampir 2 tahun. Jujur juga Habib ini setahun lebih ya. Itu 3 tahun. Oh iya. Nah, itu satu pendapat. Kapan ini? 9 Dzulhijjah. Hari apa tadi? Hari Minggu ya. Nah, itu hari Minggu. 1000 hari, bukan 1000 tahun ya. Ada lagi riwayat lain bukan 1000 hari tetapi 10.000 hari. Kalikan 10.000 kali tadi itu nah. Yang 2 tahun lebih nah kalikan 10.000 pulang. Itu sudah. Itu kalau puasa di hari Arafah. Dan lihat mulai sekarang ya aku puasa hari Arafah.
Artinya apa? Ntar dulu ya. Kemudian kan ini musim haji, kalau orang melontar, ya kalau orang tawaf, orang sa'i, nah itu nilainya besar, pahalanya besar. Nah kita yang di sini mau dapat pahala itu, kata Habib Umar, di segi maknanya kita bisa dapat, isi dengan amal tadi itu, nah, isi dengan kebaikan, isi dengan kebaikan. Nah, gitu. Sampai nilai ziarah kepada Nabi pun kita dapat di sini. Ini kan musim haji nih, orang bagus, orang ziarah-ziarah ke Rasulullah. Kita tidak bisa dari sini. Nah, isi dengan kebaikan, isi dengan puasa, isi dengan sholat sunat, isi dengan sedekah, itu tuh, isi dengan menuntut ilmu. Nah, itu dapat nilai pahala ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dikatakan as-sadaqah fiha a'zam min kulli baqiyati ayyamid dunya kulliha. Sedekah dari 1 sampai 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama ini mumpung hari pertama masih panjang waktu tetap nih. ATM yang mekarat tuh dikeluarkan dulu duit-duitnya itu. Nah, itu bersedekah di 10 hari pertama ini tulisannya lebih baik daripada sepanjang tahun bersedekah. Ya. Sepanjang tahun, setahun bersedekah aja itu kalah pahalanya dengan hari ini sedekah. Tapi jangan dia bersedekah besok tahun hari belakangnya ndak lagi bersedekah. Ini mumpung lagi bangun pondok, misalnya celek itu diisi kan. Nah, tadinya 100 kali 2 lah. Umurnya kurang kali 3. Mumpung. Gitu, mumpung. Ini musim panen loh ini, musim panen. Musim panen, panen amal. Beginilah kelebihan kita umat Rasulullah. Allah kasih bonus itu yang dilihat Allah bukan kitanya. Kamu tuh umatnya siapa itu loh. Kita nih umatnya siapa punya Allah Ta'ala. Oh ini umatnya Nabi. Istimewakan. Kita tuh berkawan dengan gubernur. Berkawan gubernur. Tertangkap di jalan. Ya. Atau macet ke jalan tuh nah. Tertangkap di jalan. Nah, aku bakal dengan Pak Gubernur gitu nah. Yang nangkap kepada Hija. Udah percaya aku teleponkan nih. Yang dilihat kan bukan kitanya. Kawannya kita tadi kan yang dilihat kalau. Namun pian bepadah aku kawannya Gurusman enggak tahu aku ya. Tetap aku tangkap pian Jadi yang dilihat tuh siapa temanmu? Kalau kita nih siapa nabimu yang dilihat tuh tadi. Jadi untung kita berisi nabi dengan Rasulullah tuh untung mujur. Jadi dipelihara, dihargai, dihormati, dimanfaatkan. Ini loh peluang kita sebagai umat Rasulullah. Jackpotnya di sini sudah. Jackpotnya di sini. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dapat taufik hidayah bisa ngamalkan ya. Itu aja. Artinya Qur'annya kah, salawatnya kah, tasbihnya kah, zikirnya kah, takbirnya kah, baca sudah. Baca. Belum buta huruf udah bisa baca, udah bisa apa-apa. Duit ada duit lah, bisa sedekah aja. Nah, gitu. Sedekah sudah, kemana bersedekah? Ke yang mana ada di hadapan aja. Siapa di hadapan kita sedekah ya sudah. Bertemu bini sedekahi. Nah, jangan main mata tentunya. Ini aku sedekah cuma besok minta lagi lah gitu. Mudah-mudahan diberikan paham, bisa ngamalkan sama-sama. Saya minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan panjang umur. Itu saja. Wallahu minkum. Mudah-mudahan manfaat. Sirrin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.